Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Kemudian pembahasan pada kesempatan ini adalah adab berdoa yang kami ambilkan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali beserta syarahnya Ihya Ulumuddin, yaitu yang dikarang oleh Imam Zainuddin Abil Fadl Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi, dengan yaitu pembahasan pada juz yang pertama Shahifah 424 dengan tema pokok yaitu adab berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salullaha ta'ala min fadlihi fa innallaha yuhibbu ayus'ala wa afdalul ibadati intidarul farji akhrajahu at-Tirmidzi min hadisi ibni Mas'udin. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, mintalah kamu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kanugeraan Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat senang untuk diminta, dan sebaik-baik atau seutama-utama ibadah atau ibadah yang paling utama adalah menunggu yaitu kemudahan. Wa adabud du'ai al-awalu ayatarasada li du'aihi al-awqata asy-syarifata kayaumi arafata minas sanati wa ramadana minal asyuri wa yaumal jum'ati minal usbu'i wa waqtas sahuri min sa'atil laili. Qala Allah Ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 18. Salah satu adab atau tata cara berdoa yang pertama adalah kita menunggu atau menanti waktu-waktu yang sangat mulia untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yaitu hari Arafah dalam satu tahun, dan juga seperti kita berdoa di saat bulan Ramadan dalam satu bulan, dan juga kita berdoa di saat hari Jumat dalam satu minggu, dan kita berdoa di saat waktu sahur dari malam-malam, dari waktu-waktu malam. Jadi kalau kita semua bisa menggunakan waktu-waktu yang sangat mulia, seperti setiap malam ada waktu namanya waktu sahur, jauful laili waktu tengah malam, rubu'ul laili seperempat malam, rubu'ul laili al-akhir seperempat malam yang terakhir. Begitu juga waktu di saat hari Jumat, waktu di saat bulan Ramadan. Maka waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat mulia, yang dimuliakan, waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa berdoa, bermunajat, berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin bahwa doa-doa kita adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa doa tersebut pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita meminta kepada Allah adalah Allah sangat senang, ibadah yang paling utama
adalah menunggu kemudahan dari kesulitan. Apabila kita dalam kesulitan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Apabila kita semua dalam keadaan yaitu rezeki yang kurang menguntungkan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan rezeki kepada kita semua. Apabila kita semua dalam kesulitan, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Apabila kita semua mau dikabulkan hajat-hajat kita, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Seperti waktu yang mulia disebutkan pada Al-Qur'an surat Al-Dzariyat, yaitu wabil asharihum yastaghfirun, dan di dalam waktu sahur-sahur mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu taala kullalailatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul awwalu al akhiru sulusul awwali al akhiru sulusul awwali al akhiri fayaqulu azza wa jalla man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'alani fa a'tihi wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Muttafaqun alaih min hadisi Abi Hurairah. Artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu turun setiap malam. Rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga terakhir dari malam hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda atau berfirman, siapa yang berdoa kepadaku di akhir malam terakhir pada malam ini, maka saya akan mengabulkan doa-doanya, dan siapa yang meminta kepadaku, maka saya akan memberi kepadanya, dan siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Shahihaini yang sumbernya dari Abu Hurairah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 keuntungan ketika kita mau beribadah di malam hari, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, keuntungan yang pertama adalah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan yang kedua adalah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang ketiga adalah apa yang kita minta, doa kita, apa itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dosa kita diampuni oleh Allah, dan Allah pasti akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Asani ayyagtanima al-ahwala asy-syarifata. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna abwabas samai tuftahu inda zakhfi sufufi fi sabilillahi ta'ala wa inda nuzulil ghaisi wa inda iqamatis sholawati al-maktubati faghtanimu ad-du'a fiha. Kemudian adab doa yang kedua adalah kita semua bersiap-siap menyambut keadaan-keadaan yang sangat mulia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika yaitu sof-sof di jalan Allah Subhanahu wa taala berdesak-desakan, dan juga pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika turunnya hujan, dan pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Maka bersiap-siaplah kamu semua untuk bisa berdoa di waktu-waktu itu,
yaitu keadaan-keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahidun inna sholata ju'ilat fi khairis saati fa alaikum bidu'ai khalfas sholawati. Imam Mujahid berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sholat dijadikan di waktu-waktu yang paling baik atau paling barokah, maka hendaklah kamu semua bisa berdoa ketika selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la yuraddu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara adzan dan iqamah adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita adalah menunggu sholat setelah kita yaitu mendengarkan adzan, kemudian kita bisa melaksanakan sholat rawatib, kemudian kita menunggu sholat secara berjamaah, disitulah waktu yang sangat baik, keadaan yang sangat mulia. Doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh yaitu Imam Abu Dawud, akhrajahu Abu Dawuda wa Nasaiyu fil yaumi wal lailati wa Tirmidzi wa hasanahu min hadis Anasin wa dha'afahu Ibnu Adi wa Ibnul Qattan wa rawahu fil yaumi wal lailati bi isnadin akhara jayyidin wa Ibnu Hibbana wal Hakim wa sahahahu. Hadis tersebut bahwasanya doa di antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Nasai dengan tambahan lafaz fil yaumi wal lailati, yaitu ada tambahan setiap hari dan setiap malam. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan, diberi sebagai hadis hasan oleh Imam Tirmidzi yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis tersebut juga dilemahkan, didhaifkan, dikatakan sebagai hadis yang dhaif oleh Imam Ibnu Adi dan Ibnu Qattan, dan hadis tersebut diriwayatkan yaitu Imam Ibnu Adi dan Ibnu Qattan meriwayatkan dengan sebuah lafal yaitu fil yaumi wal lailati, yaitu dalam sehari dan dalam malam semalam, dengan sanad lain yang baik. Dan hadis tersebut diriwayatkan juga Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim, dan hadis itu disahihkan oleh Imam Hakim. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rajinlah berdoa, dan kita harus optimis, kita harus yakin bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu la turaddu da'watuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu At-Tirmidzi wa qala hasanun wa Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah bi ziyadatin fihi. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis tersebut ada hadis yang hasan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang sumbernya dari Abi Hurairah dengan ada tambahan pada hadis tersebut. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa orang yang berpuasa, puasa Ramadan, adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil haqiqati yurja'u syaraful awqati ila syarafil halati aidan id waktu sahuri waktu sofa'il qalbi. Dan secara hakikat bahwa kemuliaan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepada kemuliaan keadaan kita, karena waktu sahur adalah waktu yang bening, waktu yang bersih hati kita, waktu yang hati kita menjadi bersih, menjadi bening karena waktu sahur. Karena waktu sahur adalah waktu kita bisa bermunajat, berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma Arafata,
wa yaumal jum'ati waqta istima'il himami wa ta'awunil qulubi ala istidrari rahmatillahi azza wa jalla fa hadha ahadu asbabi syarafil awqati siwa ma fiha min asri alla yata'ala basyaru alaiha. Dan juga waktu, yaitu waktu di hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, waktu yaitu hari Jumat, dan juga waktu berkumpulnya beberapa cita-cita, angan-angan, dan yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati kita bisa bisa dekat kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah salah satu sebab mulianya beberapa waktu, selain di dalamnya ada waktu-waktu yang sangat rahasia yang tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat manusia. Wa halatas sahuri aidan azdaru bil ijabati, dan juga waktu sahur, waktu ketika yaitu kita semua melaksanakan sahur adalah waktu yang sangat baik, waktu yang sangat barokah. Tasakharu fa inna fis sahuri barokah. Maka bersahurlah kamu semua, karena sahur ketika melaksanakan ibadah puasa adalah banyak barokahnya. Amin Allahumma amin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi azza wa jalla wa huwa sajidun fa aksiru fihi min ad-du'ai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hambaku yang paling dekat kepadaku adalah hambaku yang dalam keadaan dia minta, dalam keadaan sujud kepadaku, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kamu semua bisa berdoa di dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatilah waktu-waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai waktu yang sangat baik, waktu yang sangat mulia. Kita semua bisa minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Kita semua bisa yaitu memanjatkan apa yang menjadi kebutuhan kita, kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, sehingga dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan, keberkahan dan jalan yang terbaik untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.